Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Nila Kun, tetap di kantor jasa akuntan Nila Kun. Hari ini ikut-ikutan dengan kata-kata yang lagi viral sekarang ya di masa pandemi. Tentu saja masih di bidang ekonomi, yaitu adalah resesi. Ikut-ikutan kita bahas masa resesi, tapi tentu saja karena saya bukan seorang pakar ekonomi, kita pakai kata pembahasannya dengan kata yang menggunakan kata-kata saya sendiri. Oke, semoga bermanfaat. Oke ya, kita mulai ya. Oke, apa itu resesi? Resesi itu adalah kemunduran atau kelesuan. Tentu saja sebetulnya bukan hanya ekonomi yang bisa mundur dan bisa lesu ya, tapi banyak dipakai resesi adalah ekonomi. Ya, resesi, kelesuan atau kemunduran sebuah ekonomi. Nah, bagaimana bisa dikatakan mundur atau lesu? Itu adalah ketika kita bandingkan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu sendiri adalah tingkat produktiviti suatu negara, atau istilahnya kadang kita pakai kalau yang bahasa Inggris itu GDP, Gross Domestic Bruto ya, GDP, GDP. Nah, gross, D domestik, P produk. Kalau PDB, produk domestik bruto bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah GDP, gross domestic product. Nah, apa itu PDB atau GDP? Suatu negara akan menghitung tingkat pertumbuhannya itu menggunakan GDP atau PDB, yaitu dihitung dengan formula penjumlahan antara satu, tingkat konsumsi rumah tangga atau masyarakatnya, dua, konsumsi negara, tiga, investasi, empat, itu dari net export atau ekspor dikurangi dengan impor. Sekarang apa yang dikatakan dengan konsumsi rumah tangga? Konsumsi rumah tangga adalah tingkat kebutuhan atau tingkat pembelian dari barang-barang konsumsi. Jadi barang-barang konsumsi itu ada barang durable dan barang-barang non durable. Kemudian ada servis. Nah, salah satunya yang contohnya adalah yang non durable, yaitu pembelian untuk kebutuhan yang sifatnya kurang dari 3 tahun atau kebutuhan yang habis langsung dipakai gitu ya. Contohnya adalah kebutuhan sehari-hari atau makan. Itu barang-barang non durable. Sedangkan yang durable itu adalah yang di atas 3 tahun. Ya, 3 tahun ya misalkan apa? Misalkan beli barang-barang elektronik. Kemudian servis itu berarti ke pelayanan atau ke dokter, kemudian ke hal-hal servis lainnya ya. Nah, itulah adalah konsumsi masyarakat. Sementara kalau konsumsi pemerintah itu apa? Nah, konsumsi pemerintah adalah untuk biaya-biaya operasional pemerintahan, yaitu biaya gaji pegawai negeri. Kemudian untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan kalau investasi itu dari mana dihitungnya? Dihitungnya adalah ketika ada suatu perusahaan baru berdiri, suatu pabrik yang baru dibangun. Nah, itu adalah investasi. Terus kemudian kalau ekspor dikurangi impornya, itu tinggal lihat berapa banyak ekspor dalam satu negara itu dilakukan, dikurangi dengan berapa banyak import yang dilakukan untuk kebutuhan dalam negerinya perusahaan. Nah, itu adalah selisih antara ekspor dikurangi import atau net ekspor. Nah, komponen-komponen tadi itulah yang kita tambah-tambahkan sehingga itu menjadi angka PDB. Nah, kalau dikatakan resesi itu adalah tingkat kemunduran atau pertumbuhan negatif PDB secara terus-menerus dalam 2 kuartal, artinya kita bandingkannya bagaimana? Kuartal itu artinya adalah dalam 1 tahun itu dibagi menjadi kuartal 4. Berarti dalam 1 kuartal itu ada 3 bulan, di mana anggap aja Januari sampai dengan Maret. Nah, itu bagaimana membandingkannya dikatakan mundur? Ya dikatakan mundur apabila
pada tahun 2019 atau tahun lalu, kuartal 1 antara Januari sampai dengan Maret itu jika tingkat PDB-nya itu anggap aja 5 gitu. Kemudian sekarang di Januari sampai dengan Maret tahun 2020 itu berubah menjadi 4. Nah, itu berarti kan penurunan atau tumbuh negatif. Nah, sama kalau sekarang ini sudah bulan Agustus, itu artinya kita sudah kuartal keberapa? Kuartal ketiga ya. Januari, Februari, Maret. Kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ini adalah di kuartal ketiga. Artinya kalau kemarin pada kuartal pertama 2019 dibandingkan dengan kuartal pertama 2020 kita belum turun atau masih naik pertumbuhannya, sedangkan di kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan kuartal kedua 2020 kita turun, berarti itu kita belum resesi, tapi kita masih kontraksi gitu ya, sudah mulai turun, kira-kira begitu. Nah, ketika sudah nanti ini kita lihat, berarti di bulan Juli, Agustus, September. Di bulan September kita akan lihat apakah bulan September itu nanti jika kita bandingkan di kuartal ketiga kita di tahun 2019 itu turun lagi. Nah, ketika itu sudah turun, berarti artinya ada 2 kuartal terus menerus itu turun. Nah, itulah yang dikatakan resesi. Nah, dari kesimpulan itu bagaimana? Kita nggak bisa tahu atau kita tidak bisa bilang bahwa bulan depan kita resesi sebelum kita bisa ukur pembandingan dengan tahun lalu. Kira-kira kalau sudah ada penilaian, sudah dibandingkan, barulah kita bisa tahu bahwa itu kita sebenarnya resesi. Artinya dikatakan resesi atau tidak resesi itu adalah dari hasil penilaian atau dari hasil pencapaian atau yang sudah kejadian di masa yang lalu, bukan di masa yang akan datang, kan? Nah, bisa dikatakan bahwa September itu resesi adalah ketika kita merasakan bahwa selama tahun lalu dibandingkan tahun ini kita merasa 1, pendapatan kita turun. 2, ketika kita merasa bahwa sulit mencari pekerjaan, gitu kan? Terus kemudian banyak pengangguran di mana-mana. Investasi ditahan, kita nggak berani. Kemudian ya kalau secara pemerintahan kita bisa lihat bahwa ternyata neraca perdagangan kita itu ekspor sama importnya banyakkan import. Nah, itu bisa dikatakan kita bisa sedang mengalami resesi, hanya perasaan saja, padahal sebetulnya kalau nanti dinilai belum tentu. Kenapa? Karena belum ada pembandingan, belum dibandingkan gitu kan. Nah, kira-kira itu resesi. Tapi kalau itu memang benar terjadi nanti di bulan September, artinya di kuartal ketiga di mana kita sudah bandingkan dengan tahun sebelumnya, ternyata memang hasil raportnya ada resesi. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja 1, adaptasi dengan kondisi. 2, kita harus mampu meningkatkan literasi keuangan kita, gitu kan. Dan sebetulnya ini adalah saling keterkaitan. Ketika kita harus beradaptasi, adaptasi bagaimana? Dimana tadi kan kita merasakan bahwa pendapatan kita sulit, gitu, sulit naik, gitu kan, sulit bahkan mendapatkan pendapatan yang sama aja sulit, gitu kan. Nah, apa? Ya kita harus adaptasi. Adaptasi dengan apa? Nah, kita mencari mungkin ide-ide inovasi bagaimana kita bisa dapat meningkatkan pendapatan, bahkan mempertahankan lah, cukup mempertahankan. Kalau meningkatkan pendapatan mungkin agak sulit, tapi mungkin bisa mempertahankan pendapatan dengan menerapkan ide-ide memproduksi inovasi. Nah, salah satunya lagi ketika kita sudah lakukan inovasi dan lain-lainnya, kita masih punya pendapatan, yang kita lakukan adalah dengan literasi meningkatkan keuangan. Meningkatkan keuangan itu bagaimana sih? Kita memilah apa? Memilah kebutuhan kita, mana yang paling penting dan mana yang tidak. Jadi mana yang bisa ditunda atau istilahnya kita efisiensi. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan, kita dengan beradaptasi, kita dengan efisiensi dalam rangka untuk meningkatkan literasi keuangan kita. Nah, sebenarnya apa yang paling penting dalam keuangan itu, kan?
adaptasi, terus kemudian literasi, itu sebetulnya apa yang akan kita capai gitu ya, sehingga kita bisa mampu bertahan di masa resesi, yaitu adalah kita menciptakan likuiditas. Seperti yang sering kita lihat atau kita dengar, yang namanya cash itu adalah raja. Nah, cash is king. Ya kenapa? Kalau kita umpamakan dalam tubuh manusia, dalam peradaban ekonomi kita, siklus ekonomi kita atau ekonomi ini kita samakan dengan badan manusia gitu ya. Yang namanya cash itu sama dengan darah gitu kan. Jadi pendapatan atau order atau omset atau produktivitas itu kita samakan dengan jantung. Organ di dalam tubuh kita tuh jantung itu kan penting sekali ya. Dia setiap kali jantung itu masih berdetak, itu kita akan masih ada aliran darah yang mengalir. Sama, ketika order kita masih ada, kita akan mendapatkan aliran kas. Cuman aliran kas ini bisa mengalir penuh, mengalir setengah, tersumbat atau bagaimana? Nah, ketika aliran darah ini tersumbat, itu kita sama artikan dengan adanya penyumbatan pembuluh darah. Kita kena kolesterol, kita kena asam urat. Berarti dalam darah kita, dalam aliran kas kita ada masalah, penyumbatan gitu kan. Sehingga pembuluh darah itu pun kita artikan sebagai sistem yang menaungi pembuluh darah, sistem yang menaungi aliran darah kita. Dalam ekonomi kita berarti sistem yang menaungi sales, order yang bisa menghasilkan uang. Jadi apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah adalah administrasi, sistem human resources-nya, kemudian prosedur yang kita bikin untuk operasional, itu adalah pembuluh darahnya. Sehingga kalau kas itu darah, itu berarti kan sangat penting. Kita kehabisan kas, kita kehabisan darah, kira-kira kita bisa nggak hidup? Sulit ya untuk hidup. Nah, artinya di masa resesi ini yang harus kita pertahankan adalah likuiditas kita. Kalau di dalam bicara teori perencanaan keuangan pribadi, ya, nah itu bagaimana cara kita mempertahankan likuiditas? Itu salah satunya adalah dengan membuat dana darurat. Mungkin untuk yang sudah pernah belajar dengan perencanaan pribadi itu sudah ngerti masalah dana darurat. Tapi kalau yang belum, berarti kan sudah terlanjur tidak punya dana darurat. Nah, bagaimana? Ya kembali lagi adaptasi, segera pikirkan, segera bikin likuiditas diri kita. Apa yang kita punya sekarang, bikinlah itu menjadi dana darurat, bikinlah itu menjadi tingkat likuiditas kita yang bagus. Itulah yang untuk kita bertahan. Nah, kalau kita sudah punya likuiditas, itu diharapkan setidak-tidaknya kita punya biaya, kita punya darah, kita punya energi yang darah itu kan mengalirkan energi ya, mengalirkan oksigen. Ya kita bisa bertahan hidup untuk bisa berpikir lagi mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang berapa banyak sih dana darurat yang seharusnya kita bentuk? Itu tergantung sama kemampuan kita. Kemampuan apa? Kemampuan seberapa cepat kita bisa mendapatkan pengganti penghasilan kita yang hilang. Seberapa cepat ketika kita PHK kita mendapatkan pekerjaan kembali. Seberapa cepat kita bisa menyelesaikan masalah kita ketika kita harus produksi kembali karena ada masalah kita tidak bisa produksi. Tuh. Nah, kalau masa pandemi ini kira-kira kita bisa tahu enggak? Seberapa lama kita bisa akan mendapatkan penghasilan lagi? Andai kata kita penghasilan kita hilang sama sekali, gitu kan? Nah, tentunya problem kita pandemi ini karena apa, gitu kan? Kalau pandemi ini karena COVID, ya yang kita tunggu-tunggu adalah seberapa lama kita berhasil mendapatkan obat COVID. Kira-kira kapan ya? Kita nggak pernah tahu, gitu kan? Nah, seberapa lama kita nggak pernah tahu. Nah, tapi untuk pribadi kita masing-masing, kita siapkan saja. Kalau kita memang mampu mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu 3 bulan, ya cukup kita bikin 3 kali kebutuhan pokok kita. Atau kalau di dalam perusahaan itu biasanya kita namakan fixed cost sama variable cost. Apa itu fixed cost?
Fixed cost itu adalah biaya yang produksi tidak produksi ya harus kita keluarkan. Nah, itu contohnya apa? Biaya gaji karyawan. Jadi kalau dalam pribadi kita, biaya itu apa? Biaya makan. Itu kan kita kalau mau hidup kan harus makan, kerja tidak kerja kan harus makan kan gitu kan. Nah ya sudah, berarti kebutuhan pokok kita itulah yang harus kita jamin kita bisa mampu seberapa panjang kita mampu menyimpan kas untuk kebutuhan pokok kita. Kira-kira itu secara pribadi. Kalau secara perusahaan ya seberapa lama kita mampu menyimpan uang kita, kas kita untuk kebutuhan fixed cost kita. Kalau fixed cost-nya hanya gaji, ya seberapa lama kita bisa membayar gaji karyawan kita di saat kita tidak bisa produksi. Nah, pilihannya kalau perusahaan mau hidup atau terus. Mau hidup artinya adalah kita terus beroperasional, atau mati gitu ya, bukan mau terus tadi ya, mati. Lah mati artinya apa? Berarti perusahaan ditutup. Nah tapi kalau manusia nggak mungkin dong kita bunuh diri, kita maunya mati aja. Nah itu otomatis berarti seberapa lama kita bisa menyimpan dana darurat untuk kebutuhan makan kita. Nah kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau tadi resesi itu dihitung dibandingkan per kuartal, kalau kuartal pertama kemarin masih Januari sampai dengan Maret itu belum ada dampak dari pandemi atau dampak dari COVID gitu kan. Artinya kan pertumbuhannya masih positif. Nah berarti kalau kita dikatakan resesi berarti di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu berakhir di September. Nah sekarang masih Agustus. Kita belum tahu apakah September nanti memang benar-benar turun dibandingin dengan kuartal tahun sebelumnya. Nah, kalau memang benar-benar turun ya artinya kita di September akan dinilai sebagai resesi. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata sampai dengan September kita belum mendapatkan permecahan masalah dari penurunan pendapatan kita atau kelesuan ekonomi ini? Nah, resesi yang berkepanjangan itu akan dinamakan sebagai depresi ekonomi. Nah, tentu saja kita nggak mau dong kita mengalami depresi ekonomi ya. Yang jelas siap-siap saja, kita persiapkan dana darurat kita simpan kas kita siapkan kebutuhan kita. Kalau sampai September nanti itu ternyata negatif, berarti kan kita siap resesi. Karena kita belum tahu apakah nanti setelah September itu lebih bagus dari sekarang, ya kita siapkan saja dana darurat kita setidaknya 3 bulan ke depan. Berarti kita nggak hanya cuman 6 bulan, tapi kemungkinan 9 bulan yang harus kita siapkan. Dan kita nggak berharap ini akan berkelanjutan sampai 3 bulan ke depan sehingga kita sampai mengalami depresi ekonomi. Semoga segera dapat jalan keluarnya, ada solusinya. Nah, semoga kita segera keluar dari masa resesi ini. Penilaian rapot kita itu bukan resesi dan bukan depresi ekonomi, tapi kita kembali ke arah pertumbuhan. Kira-kira seperti itu. Selamat beraktivitas kembali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.